Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, bantu kami untuk berdamai dengan diri kami sendiri. Berdamai dengan kekurangan kami. Dan berdamai dengan kehidupan kami yang apa adanya ini. Semoga kami menerima kekurangan, keterbatasan, kerapuhan, dan bahkan dosa kami juga. Karena Engkau menerima kami apa adanya. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, kita diajak untuk mengerti dan memahami dari manakah kejahatan itu muncul. Ya, pertanyaan ini pertanyaan yang eksistensial karena kita melihat ada banyak kebaikan dalam diri kita, tetapi juga ada banyak kekurangan, ada banyak kelemahan, ada banyak keterbatasan. Bahkan lebih daripada itu mungkin ada devilis dalam diri kita. Hari ini Yesus memberikan perumpamaan tentang gandum, tetapi muncul juga lalang. Bagaimana muncul? Bagaimana itu diterangkan? Maka Yesus mengatakan bahwa ada ketika kamu sedang tidur, maka ada orang jahat yang menaburkan ilalang di tanah gandum itu. Nah, jadi ada dua hal penting yang kita harus sadari, bahwa ada kelemahan, ada kejahatan itu built in, ada dalam diri kita. Ya, jadi kita diciptakan bukan sempurna. Kita diciptakan ada banyak kekurangan, ada banyak kelemahan, ada banyak keterbatasan. Ya. Di dalam ciptaan itu tidak ada yang sempurna selain Yesus dan Bunda Maria. Ya. Nah, keterbatasan yang ada dalam diri kita itulah yang menciptakan kita punya kelemahan, kita punya keterbatasan, bahkan menjadi sumber dosa juga bagi kita. Jadi itulah yang harus kita sadari. Kenapa seringkali kita mengalami kelemahan dan keterbatasan itu, supaya kita diperkuat. Dengan kelemahan itu kita diperkuat, kita diteguhkan, kita diajak untuk mengolah hidup kita sedemikian rupa karena keterbatasan kita, karena kerapuan kita. Sekali lagi, tak seorang pun lepas dari semua itu. Kelemahan itu melekat dalam kemanusiaan kita. Maka mari, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ada juga si jahat yang datang ketika kita tidur, ketika kita sedang lalai, ketika kita sedang tidak mampu. Si iblis mengganggu kita. Ya. Bisa saja ada dua hal, mengganggu iblis yang sungguh-sungguh, setan yang sungguh-sungguh mengganggu kita, mengubah kita, mengajak kita untuk berbuat jahat. Bisa juga begitu. Tapi juga bisa jadi itu suara-suara dari misal juga yang kita sebut dengan super ego. Itu orang tua kita yang selalu mendidik kita dengan keras, dan itu berpengaruh pada kita. Yang kita diperlakukan tidak baik, itu juga mempengaruhi kita. Jadi dalam teori Freud adalah super ego, ego dan it. Ya, jadi adalah pengaruh orang tua kita, pengaruh budaya kita, pengaruh adat kita yang menekan kita, juga ego kita, keinginan kita untuk menjadi diri kita sendiri. Ya, semua ingin kita inginkan, dan it adalah segala nafsu kita, dan ini semua adalah bagian dari diri kita sendiri yang memunculkan sesuatu yang tidak baik dalam diri kita. Nah, maka ketika kita melihat dan merasakan, mengalami proses manusiawi yang demikian, bahwa kita sekali lagi tidak sempurna, diciptakan Tuhan, ya, ada banyak kekurangan, ada banyak keterbatasan. Kita juga ada suara-suara dari luar, entah itu adat istiadat yang tidak selalu baik, ya, juga dari orang tua kita yang mendidik kita, dan itu tertanam dalam diri kita. Juga ego kita, juga ya, nafsu-nafsu kita sendiri, itulah bagian dari kekurangan dan kelemahan kita. Tetapi ada juga yang memang sungguh-sungguh dari iblis yang mempengaruhi pikiran, hati, budi orang. Nah, itulah ya. Jadi ada banyak faktor yang membuat kita diajak untuk merenungkan, untuk melihat, untuk mengalami bahwa ada banyak faktor yang membuat kita menjadi lemah. Ada membuat faktor yang membuat kita harus berjuang, bergulat. Ya, jadi itulah. Nah, itu semua terjadi pada kita supaya kita sadar bahwa kita butuh Tuhan. Kita butuh Roh Kudus yang membimbing, menuntun, menguatkan kita. Ketika kita tidak berdaya, Tuhan datang kepada kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya, menolong kita, membantu kita. Disitulah saat-saat seperti itulah kita tahu bahwa kita butuh Tuhan.
Kita butuh Roh Kudus. Kita butuh, maka Paulus mengatakan bahwa Tuhan membantu kita ketika kita sedang lemah. Roh Kudus menguatkan kita ketika kita sedang rapuh, ketika tidak berdaya. Disitulah saat itu kita bersujud mohon kepada Tuhan. Jadi kalau kita mengalami penderitaan, mengalami salib yang berat sekalipun, di titik itulah kita belajar menyerahkan diri kepada Tuhan. Bukan aku ya Tuhan, bukan aku, tapi Engkau. Ya, jadi ini saudaraku terkasih dalam Kristus, kita menyadari keterbatasan dan kerapuan kita, ketidakmampuan kita itu untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita mohon rahmat dari Tuhan. Disitulah peranan Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada Anda, kepada saya, kepada kita semua. Supaya kita mampu menghadapi kenyataan-kenyataan dalam diri kita, lemah atau dari luar atau dari manapun juga. Ya, jadi itu juga menguatkan kita supaya kita juga, dan sekaligus juga untuk menyucikan, itu membersihkan, memotivasi kita dengan motivasi yang murni. Semoga Anda, saya, dan kita semua tetap berjuang, tetap berusaha, mohon Roh Kudus setiap saat ketika kita sedang tidak berdaya lagi menghadapi kesulitan-kesulitan hidup yang tidak mudah itu. Semoga Anda dan saya tetap teguh dan kuat. Tuhan memberkati Anda semua dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.